Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Khairul Fakih SMMM dengan NIDN 0401 059601 dan NUPTK 7833 7746 7513 0232. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tangerang Raya. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah kewirausahaan dengan RPS yang telah saya susun, yang cakupan materinya adalah identifikasi peluang bisnis. Yang pertama, delivery atau penyampaian pembelajaran. Pada tahap penyampaian pembelajaran, saya mengawali perkuliahan dengan mengaitkan materi dengan fenomena bisnis yang berkembang di masyarakat, seperti perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi digital, serta munculnya berbagai peluang usaha baru. Tujuannya adalah membangun motivasi dan memberikan konteks nyata kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya menjelaskan konsep identifikasi peluang bisnis yang meliputi pengertian peluang bisnis, karakteristik peluang usaha yang potensial, sumber-sumber ide bisnis, analisis kebutuhan pasar, analisis tren dan lingkungan bisnis, serta teknik sederhana dalam mengidentifikasi peluang usaha menggunakan pendekatan analisis pasar dan observasi lingkungan. Untuk metode pembelajaran yang digunakan merupakan kombinasi ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan project based learning dengan memanfaatkan media presentasi, video inspiratif kewirausahaan, serta learning management system atau LMS atau sistem e-kampus sebagai sarana penyampaian materi dan distribusi bahan ajar. Yang kedua, interactivity atau interaksi pembelajaran. Untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning. Mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan observasi terhadap lingkungan sekitar maupun tren bisnis digital. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian mengembangkan ide bisnis sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Selama proses pembelajaran, saya berperan sebagai fasilitator dengan memberikan pertanyaan pemantik, membimbing diskusi, memberikan umpan balik, serta mendorong mahasiswa agar mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pada akhir kegiatan, setiap kelompok mempresentasikan hasil identifikasi peluang bisnis yang telah mereka analisis. Kelompok lain memberikan tanggapan, kritik maupun saran sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Yang ketiga, ada asesmen penilaian atau penilaian pembelajaran. Penilaian dilakukan secara autentik dan berkesinambungan, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Penilaian pengetahuan dilakukan melalui kuis dan tes formatif mengenai konsep identifikasi peluang bisnis. Penilaian keterampilan dilakukan melalui penugasan proyek berupa penyusunan laporan identifikasi peluang bisnis yang memuat analisis kebutuhan pasar, target konsumen, nilai tambah produk atau jasa, serta potensi keberlanjutan usaha. Sementara itu, penilaian sikap dilakukan melalui observasi terhadap keaktifan mahasiswa dalam diskusi, kemampuan bekerjasama, tanggung jawab, etika akademik, serta kemampuan menyampaikan pendapat secara santun. Rubrik penilaian disampaikan sejak awal perkuliahan agar mahasiswa memahami indikator keberhasilan yang harus dicapai. Melalui pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep identifikasi peluang bisnis secara teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan dalam menemukan peluang usaha yang inovatif, menganalisis kebutuhan pasar, serta menghasilkan ide bisnis yang memiliki nilai tambah dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi usaha nyata. Sebagai dosen, saya harus berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan relevan dengan perkembangan dunia usaha dan industri, sehingga lulusan program studi manajemen memiliki kompetensi kewirausahaan yang adaptif dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai mata kuliah kita di mata kuliah kewirausahaan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah masuk di pertemuan ketiga ya. Kemarin kita sudah belajar yang namanya konsep kewirausahaan. Sudah paham semua ya? Nah, ini teman-teman bisa dilihat nanti di e-kampus. Dan di materi kali ini kita akan membahas mengenai identifikasi peluang bisnis. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh lagi ya, biasa seperti pertemuan kedua ya, karena pertemuan pertama kemarin kita kontrak mata kuliah dan pemaparan materi sesuai RPS, dan yang kedua kita sudah belajar serta kita melakukan adanya ketika di akhir perkuliahan ya, ada kuis ya. Nanti hari ini juga sama ya, untuk mendapatkan nilai biasa ya. Oke, kita akan lanjutkan ya teman-teman di identifikasi peluang bisnis. Jadi teman-teman semuanya di sini kita berperan sebagai seorang wirausaha. Tentu kalau teman-teman pengen jadi seorang wirausaha itu harus seperti apa? Kita harus bisa mengidentifikasi peluang bisnis. Paham ya? Jadi jangan sampai kita mau buka toko, mau berdagang dan lain sebagainya, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita identifikasi. Di situ nanti kita tidak tahu. Makanya di kewirausahaan ini, di mata kuliah kewirausahaan ini tentunya teman-teman kita belajar yang namanya mengidentifikasi peluang bisnis, mengubah ide menjadi aksi. Jadi jangan sampai kita punya ide tapi tidak ada aksinya, itu akan menjadi cuma-cuma seperti itu ya. Paham ya teman-teman?
peluang bisnis. Teman-teman bisa dilihat ya, peluang bisnis bukan sekedar ide yang menarik. Ia adalah usulan usaha yang mampu memecahkan masalah nyata atau memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Jadi rumus emas peluang bisnis, rumusnya adalah pendapatan ya, lebih besar dari biaya. Itu rumus emas peluang bisnis. Ketika kita mempunyai bisnis, ya, teman-teman harus mempunyai yang namanya apa? Modal. Tapi dengan modal yang sedikit, pendapatannya itu banyak. Ini yang dinamakan rumus emas peluang bisnis. Jadi sama dengan ketika pendapatan lebih besar daripada biaya, peluangnya akan berkelanjutan. Jadi bisnis itu pasti akan berkelanjutan. Seperti itu. Paham ya? Jadi sebuah ide baru menjadi peluang bisnis sejati ketika memiliki potensi pasar yang terukur, keunggulan, kompetitif, dan model pendapatan yang jelas. Jadi ketika kita sudah tahu apa itu peluang bisnis, ya, tentunya teman-teman sudah ada gambaran ya, bahwa rumusnya adalah pendapatan lebih besar daripada biaya. Paham ya? Nanti akan menjadikan peluang itu berkelanjutan. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut. Sumber peluang. Teman-teman bisa lihat ya, sumber peluang di mana mencarinya. Yang pertama ada di dalam diri sendiri. Paham ya? Yang pertama ada di dalam diri sendiri, yang kedua ada di lingkungan sekitar, yang ketiga ada di perubahan dan konsumen. Dari dalam diri sendiri, mulai dari hobi, kompetensi atau latar belakang pendidikan yang paling Anda kuasai dan dicintai oleh teman-teman. Misalkan teman-teman suka yang namanya masak, boleh jadi buat ide jualan. Misalkan teman-teman bisa membuat sesuatu yang tentunya masakan itu menjadi lebih enak ya, dengan topping-topping yang lainnya, misalkan seperti itu bisa dijadikan sebuah peluang. Yang kedua ada di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar itu apa saja? Observasi kebiasaan orang tua, tren pergaulan, hingga kesulitan yang dialami teman sehari-hari. Kita melihat peluang itu dari mana? Pertama dari dalam diri kita sendiri, yang kedua dari sekitar kita. Itu bisa menjadikan peluang usaha. Dan selanjutnya perubahan dan konsumen. Dengarkan keluhan pelanggan dan amati perubahan gaya hidup sebagai sinyal kebutuhan baru. Ketika teman-teman ya, di sini mungkin saya pernah mendengarkan ya, salah satu mahasiswa saya itu beliau berjualan, itu jualannya online. Mereka itu melihat meriset pasarnya itu dengan kebiasaan orang-orangnya. Kebiasaannya apa? Misalkan hari ini, misalkan kosmetik yang lagi laris misalkan, itu mereka tanya-tanya ke pengiriman barang. Ya. Mereka tanya apa yang hari ini sedang banyak dikirimkan. Itu seperti itu. Jadi itu bagian dari riset ya, salah satunya nanti akan ada pembahasannya. Sampai di sini paham ya teman-teman mengenai sumber peluang, gimana mencarinya di dalam diri kita sendiri, terus di dalam sekitar ya, orang sekitar, di lingkungan sekitar, terus perubahan dan konsumen. Paham ya teman-teman? Oke. Selanjutnya di sini ada filter utama. Jadi filter utama analisis kelayakan operasional. Sebelum langkah lebih jauh, setiap ide bisnis harus melewati tiga filter. Tiga filter itu apa saja? Yang pertama ada riset pasar, ada validasi teknis, ada penilaian risiko. Teman-teman sudah bisa pahami ya bahwa tiga pilar kelayakan ketika kita mau membangun bisnis, ya membangun usaha, tentunya ada riset pasar. Kenali dulu
siapa target konsumen Anda secara spesifik. Apakah anak kecil? Apakah orang tua? Apakah orang dewasa? Seperti itu ya. Jadi kita kenali dulu riset pasar, dinamakan riset pasar. Yang kedua adalah validasi teknis, yaitu uji apakah produk benar-benar bisa diproduksi secara efisien. Kalau produksinya tidak efisien, ngapain kita buat? Nah, seperti itu. Jadi ini adalah validasi teknis. Yang ketiga ada penilaian risiko. Pastikan bisnis memiliki daya tahan di tengah persaingan. Jadi ketiga pilar ini tentunya yang menjadikan analisis kelayakan operasional yang paling utama. Ketika teman-teman mau buka usaha, tentu ini ketiga riset ini ya, riset pasar, validasi teknis, penilaian risiko itu harus ada. Itu seperti itu. Paham ya teman-teman? Ya. Selanjutnya adalah riset pasar. Tadi sudah dibahas ya, mengenal konsumen Anda. Siapa target konsumen Anda? Tentukan karakteristik demografis secara spesifik sebelum membuat produk apapun. Jadi demografis ya, usia, tadi jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendapatan. Yang kedua ada psikografis, gaya hidup, nilai-nilai, minat dan pola konsumsi. Dan yang ketiga ada geografis, lokasi, iklim dan karakteristik wilayah. Kalau kita mau berjualan di daerah pegunungan, biasanya jualannya apa? Biasanya kalau di daerah pegunungan itu anget-anget, misalkan seperti itu. Kayak jualan bakso, ya, jualan mie dan lain sebagainya. Ya, tentunya kita harus punya tujuannya. Kita harus meriset pasarnya dulu. Kita harus punya geografisnya dulu. Itu seperti itu. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Selanjutnya adalah langkah konkret menuju kesuksesan. Di sini ya, mulai dari yang kecil bermimpi menjadi besar. Kesuksesan adalah akumulasi dari proses menaklukkan kegagalan demi kegagalan. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkah pertama Anda. Ketika kita mau menjadi sukses ya, tentunya teman-teman misalkan menjadi seorang wirausahawan tentu pengen yang namanya sukses, pengen yang namanya berhasil. Tetapi biasanya di dalam keberhasilan itu maka ada yang namanya kegagalan. Tapi kalau kita mau sukses ya, kalau kita mau bermimpi ya, dari yang kecil menjadi yang besar, tentunya kita harus punya yang namanya uji dengan simulasi kecil, belajar dari kegagalan, skalakan yang berhasil. Ini adalah langkah konkret menuju ke kesuksesan. Oke. Dari pembahasan tadi ya mengenai identifikasi ya peluang bisnis, tentu di sini ada kesimpulan bahwa identifikasi peluang bisnis itu merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses kewirausahaan. Tahap yang paling utama dalam sebuah proses kewirausahaan. Peluang bisnis yang baik berasal dari kebutuhan pasar, didukung oleh analisis kelayakan operasional, riset pasar yang tepat, serta keberanian untuk menguji dan mengembangkan ide secara bertahap. Seorang wirausaha yang sukses tidak hanya punya ide kreatif, tetapi juga mampu memvalidasi ide tersebut sehingga menjadi usaha yang bernilai dan berkelanjutan. Ketika teman-teman mau menjadikan diri seorang wirausaha, ya, tentunya jangan sampai kita takut tidak berhasil. Jangan sampai kita takut tidak bisa melampauinya. Karena dari kegagalan tersebut pasti nanti akan ada jalannya. Seperti itu. Paham ya? Jadi kita tahu, kita setelah melihat, meriset dan lain sebagainya ya, tentunya kita akan menjadikan bahwa kewirausahaan ya, menjadi seorang wirausaha ya, tentunya itu akan menjadi lebih baik. Itu seperti itu. Paham ya teman-teman? Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya
izin bertanya, apa yang dimaksud dengan identifikasi peluang bisnis? Ya. Apa yang dimaksud dengan identifikasi peluang bisnis? Identifikasi peluang bisnis adalah proses mencari, mengenal, dan menilai kesempatan usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bisnis yang menguntungkan. Jadi ketika kita bisa mengidentifikasi peluang bisnis, ya tentunya kita mau berbisnis apapun, ketika kita sudah mengidentifikasinya, pasti kita tidak tahu resiko dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Paham ya? Oke. Lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfian Tommy. Saya ingin bertanya, sebutkan dua faktor yang dapat memunculkan peluang bisnis. Oke. Dua faktor yang dapat memunculkan peluang bisnis. Yang pertama yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen. Kebutuhan konsumen, keinginan konsumen itu apa? Itu akan memunculkan peluang bisnis. Yang kedua ada perkembangan teknologi atau perubahan tren masyarakat. Ini juga akan memunculkan peluang bisnis. Itu seperti itu. Paham ya? Oke. Ada lagi? Satu lagi, boleh? Oke, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maisutri. Izin bertanya, Pak, mengapa seorang wirausahawan harus melakukan identifikasi peluang bisnis sebelum memulai usaha? Oke. Mengapa seorang wirausahawan harus melakukan identifikasi peluang bisnis ya? Karena identifikasi peluang bisnis membantu wirausahawan itu memilih usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar, mengurangi risiko kegagalan dan meningkatkan peluang memperoleh keuntungan. Ketika seorang wirausahawan itu memang harus dan wajib mengidentifikasi peluang bisnis. Karena kalau tidak diidentifikasi peluang bisnis tersebut, maka pasti itu akan gagal. Paham ya, teman-teman? Masa kita ya di pegunungan misalkan kita jual es lah, misalkan seperti itu ya. Kan cuacanya itu dingin lah, karena seperti itu. Jadi seorang wirausahawan ya tentu harus melakukan yang namanya identifikasi peluang bisnis. Seberapa besar peluang yang kita dapatkan, itu seperti itu. Paham ya, teman-teman? Oke, kalau sudah paham seperti biasa ya, di akhir kuliahan kita adakan yang namanya kuis. Silahkan untuk kuis boleh langsung join. Oke, silakan. Sudah? Dan kita langsung ini. Silakan. Jadi untuk mengevaluasi ya teman-teman, apakah sudah paham atau belum ya mengenai identifikasi peluang bisnis. Ya teman-teman sudah bisa ya? Sudah? Sudah kan? Sudah? Oke. Oke, mulai ya teman-teman. Sudah? Kita mulai ya. Oke. Silakan.
Sudah semua? Oke, Anissa Nur Oktasia itu. Ayo, kita kejar-kejaran ya. Jadi nanti saya pilih 3 pemenang ya, seperti biasa. Itu akan mendapatkan tambahan nilai. Oke. Nanti ada tambahan nilai ya. Saya pilih 3 pemenang tercepat ya, dan yang jawabannya paling cepat ya, dan paling benar ya, tentunya itu bisa mendapatkan nilai tambahan seperti itu. Oke, good. Oke, juara pertama. Oke, jadi juara kedua ada Sandra dan juara ketiga ada Anissa. Nanti silahkan di grup WhatsApp ya, tulis nama-namanya, nanti akan saya masukkan ke nilai tambahan. Jadi seperti itu. Paham ya teman-teman? Sudah? Tugas untuk minggu depan ya. Tugas untuk minggu depan sudah saya cantumkan ke dalam e-kampus ya. Silahkan nanti teman-teman dipelajari, difahami ya mengenai tugas apa yang harus teman-teman kerjakan seperti itu. Oke? Cukup ya? Paham semua ya? Kalau sudah paham silakan absen di kampus. Ya. Oke. Nanti saya validasi ya. Ini ada berapa orang? 26 ya. Oke, 26 orang ya. Oke. Sudah cukup ya teman-teman semuanya? Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir hari ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah bertanya, ya, yang sudah mengerjakan kuis. Ya, mudah-mudahan di minggu depan nanti kita ada kuis lagi ya untuk tambahan nilai teman-teman semuanya. Itu saja dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.